Maka sebaik-baiknya anak kepada orang tua adalah bagaimana untuk senantiasa bakti kepada ibu dan bapakmu, sopan kepada ibu dan bapakmu, nurut kepada ibu dan bapakmu. Anda kadang-kadang pulang sekolah dijumpai, nih laki-laki nih, jumpai makanan, begitu dibuka mejanya tidak ada apa-apa kecuali tempe dan tahu. Marah. Kalau Anda marah dengan rezeki yang Allah berikan, berarti sesungguhnya Anda tidak hanya marah kepada orang tuamu, tapi marah kepada Allah. Maka ketika memang engkau jumpai hanya tempe dan tahu di depan dirimu, di atas meja yang telah disandingkan, syukur nikmat. Alhamdulillah masih bisa kita makan. Banyak orang di luar sana yang tidak bisa makan. Banyak orang di luar sana, di negara sana, sampai kurus kering karena tidak bisa makan. Kita masih bisa makan walaupun dengan tempe dan tahu. Syukuri. Alhamdulillah, terima kasih ibu, terima kasih bapak, sudah diberikan makanan buat saya. Alhamdulillah. Perempuan, ibumu bilang, nak, jangan bergaul dengan anak itu, marah. Itu bener nggak tuh? Ibu nggak seneng dengan anak itu. Kenapa ibumu melarang? Karena khawatir terhadap Anda, bukan benci. Khawatir. Fokus kita adalah sekolah, banggakan orang tua, karena Anda adalah aset, ya. Tapi kalau sudah sukses, jangan pernah sombong. Kalau sombong, diberesin sama Allah. Coba kita tengok, siapa yang gak kenal Korun? Korun itu adalah orang yang miskin di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Miskin, gak punya apa-apa, makannya susah. Korun nih. Tapi Korun ini adalah orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, dekat dengan Allah saat miskinnya. Nabi Musa agak sedikit terhenyu, maka diberikan sedikit modal, karena Korun ini adalah ahli untuk membuat hiasan dengan emas. Dikasih sedikit modal, dia taat dan patuh atas perintah Allah pada saat miskinnya. Maka dengan doanya Allah berikan segala sesuatu yang diinginkan. Siapa syukur kepadaku, maka Allah tambah nikmatnya. Tapi siapa kufur nikmat, maka Allah sesungguhnya punya siksaan yang sangat pedih. Ketika kesabaran Korun ini menuai hasil, dia kaya raya. Bagaimana kuncinya? Nggak ada yang bisa mikul. 10 algojo yang gede-gede badannya, yang seterak, nggak kuat ngangkat kuncinya. Baru kuncinya nggak kuat ngangkat, bagaimana hartanya? Unta saja meletet, gara-gara kuncinya kebanyakan. Sombong Korun saat kayaknya. Nah ini nggak boleh sombong kayak begini. Allah nggak seneng orang yang sombong. Ketika sombongnya Korun diuji sama Allah, datanglah malaikat menyerupai manusia dan dengan kondisi yang miskin, maka dia minta sedekah. Apa yang Korun bilang? Enak saja engkau minta harta ini saya dapati dengan keringat saya. Sombongnya tuh, dapati dengan keringat saya. Lupa itu bahwa Allah yang kasih, Allah murka. Beresin tuh Korun, seret, balikin semua hartanya dengan bencana alam, gempa bumi, beres. Miskin lagi. Fir'aun, bagaimana kehebatan dan kejayaannya, semua orang takut. Bahkan dia ngaku Tuhan, sombong ngaku Tuhan, ngaku Tuhan. Rakyat yang gak berani, karena setiap orang yang melawan dirinya beresin dengan pancung. Kesombongannya sangat luar biasa, beresin sama Allah, tenggelam di laut. Ya. Sekarang ini banyak juga orang sombong. Bikin kapal Titanic, dia bilang ini kapal luar biasa, tidak akan pernah bisa tenggelam. Tuhan sekalipun tidak akan mampu menenggelamkannya. Sombong. Tuhan sekalipun tidak mampu menenggelamkannya. Ketika pesiar sedikit digores dengan karang yang kecil, srek, tenggelam, beres. Ada seorang pemuda dibilang sama ibunya, nak, kalau kamu berangkat, ingatlah kepada Tuhanmu. Apa kata anaknya? Ibu, kalau Tuhan pengen ikut, silakan di bagasi mobil. Nguntap enggak tuh orang? Apa yang terjadi? Yang terjadi begitu jalan, tabrakan, bagasinya dalam kondisi utuh, depannya ringsek, tidak akan pernah kita lihat dalam kondisi yang baik. Rusak parah.
tapi belakangnya dalam kondisi yang utuh. Dia pernah mengatakan kalau pengen Tuhan mau ikut, silahkan di bagasi. Bagasinya utuh, tidak tergores. Maka anak-anakku yang dirahmati Allah, saya berharap kepada Anda semuanya, jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki. Jabatan, kekayaan, kecantikan, kegantengan, kepintaran, termasuk kealiman kita, kemampuan kita membaca Quran dan seterusnya. Jangan sekali-kali kita sombong, karena Allah tidak senang dengan mereka yang sombong.